Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat insyaallah bersua dalam kajian pekanan kita rutin yang kita sama-sama niatkan mudah-mudahan akan senantiasa meningkatkan kualitas ilmu serta iman kita dan menjaga keseimbangan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Salam dan salawat marilah semoga sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Bank Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang dan juga momentum kedatangan bulan suci Ramadan, maka sudah tentu hal yang sangat utama untuk kita lakukan adalah melakukan sebuah persiapan, dan persiapan yang paling utama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemantapan dan keyakinan dalam kita melaksanakan bulan suci Ramadan nanti adalah persiapan masalah ilmu dan pemahaman. Karena itulah insya Allah beberapa pertemuan menjelang bulan suci Ramadan yang akan datang, kita akan fokuskan pokok bahasan kita dari kitab Bulughul Maram yang sudah kita tetapkan sebagai referensi bersama. Kajian kita Kamis pagi ini adalah Kitabus Shiyam, yaitu kitab yang membahas tentang masalah puasa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, as-siyam atau as-saum di dalam pokok bahasan atau dalam bahasa Arab artinya adalah al-imsak, yaitu kita melakukan atau mengendalikan. Kita mengendalikan dari semua bentuk yang akan membatalkan. Ini secara bahasa. Dan dalam sejarah pensyariatan puasa, kita mendapatkan bahwa puasa ini tidak terlepas dari kebertahapan, di mana Allah Subhanahu wa taala awal pertama kali mewajibkan puasa adalah puasa di tanggal 10 Muharram, atau yang kita sebut sebagai puasa Asyura. Ini yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Lalu kemudian di tahap kedua adalah bahwa Allah memberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Baru kemudian tahap yang ketiga adalah kewajiban beribadah puasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Inilah tahap terakhir pensyariatan dalam kewajiban puasa, sehingga ini juga mengenalkan kepada kita sebuah proses kebertahapan agar kita lebih mempersiapkan. Dan ini salah satu di antara ruh semangatnya dalam Islam adalah kebertahapan agar kemudian ada kesiapan bagi kita untuk melaksanakan. Inilah sekilas sebagai sebuah pembuka, sebagai prolog ya dalam Kitabus Shiyam ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Bulughul Maram di halaman 287 insya Allah kitab ini dicantumkan hadis nomor 669 sebagaimana referensi yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hadis ini an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah engkau mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hingga 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seseorang yang telah terbiasa mereka melaksanakan puasa, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis 669 ini memberikan faidah kepada kita tentang larangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya adalah larangan, karena diawali dengan la taqaddamu. Hikmah pertama dan pelajaran yang bisa kita petik adalah larangan mendahului 1 hingga 2 hari sebelum Ramadan dengan puasa sunnah. Kecuali, ini pelajaran yang kedua, pengecualiannya adalah kecuali bagi mereka yang telah berpuasa sebelumnya. Artinya sudah menjadi sebuah kebiasaan dia berpuasa. Maka bagi mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan toleransi, tidak masalah. Tapi kalau tidak terbiasa, baru kemudian saat-saat hendak menjelang Ramadan dia kemudian berpuasa, maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Hikmah tidak boleh mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari dengan puasa sunnah adalah untuk memisahkan antara yang wajib dari yang sunnah, agar ada perbedaan. Dan seperti ini banyak kita temukan, diantaranya pun kita dalam sholat misalkan. Ketika dalam sholat kita ketika qabliyah atau ketika ba'diyah, maka sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyambung dari wajib lalu kemudian ke sunnahnya, kecuali setelah kita jeda ada pembatasnya. Jeda yaitu berupa ada tempo waktu, baik berupa ucapan, kita ngobrol dulu, kita berkomunikasi, atau kita kemudian adalah keluar, atau kita pindah, geser ke kanan atau geser ke kiri, atau maju sedikit atau mundur sedikit. Jadi ternyata dalam sholat pun demikian. Jadi kalau habis sholat wajib lalu kemudian ada orang pindah atau geser dan lain sebagainya, memang itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar membedakan mana yang wajib dari yang sunnah. Jadi agar tidak langsung kemudian seakan menyatu. Yang kedua juga para ulama katakan mengapa ada larangan ini adalah agar mendapatkan semangatnya. Jadi kalau kita begitu lama rindu tidak berpuasa Ramadan 11 bulan, lalu kemudian kita memasuki bulan Ramadan, saat kita berpuasa ada suasana dan nuansa perasaan yang berbeda yang kita miliki saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Sehingga ini juga disampaikan oleh para ulama, ya, di antara hikmah, jadi mengapa kita dilarang untuk mendahului 1 hingga 2 hari berpuasa Ramadan. Hadis yang ke-670, an Ammar ibn Yasir qala, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, man shamal yauma, barang siapa yang berpuasa 1 hari, alladzi yushakku fihi, yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, apa diantara pelajaran dari hadis ke-670 dalam kitab Shaum ini juga larangan kita untuk berpuasa pada hari yang meragukan.
Kapan yang disebut dengan hari meragukan itu? Rata-rata mayoritas ulama mereka menegaskan adalah pada tanggal 30 Sya'ban nanti. Jadi pada tanggal 30 Sya'ban, sehari sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita dilarang untuk berpuasa. Jadi hampir senada dengan hadis sebelumnya di mana mendahului 1 hingga 2 hari. Dan para ulama mereka mensepakati ini selain dari sesuatu yang menjadi tanggung jawab. Andai kata kita punya beban tanggung jawab karena misalkan punya puasa hutang, puasa qadha, maka tidak berlaku. Sebab apa? Karena tanggung jawab membayar utang hukumnya adalah segera, maka lebih didahulukan karena untuk menutup utang, jadi kewajiban. Ini dikatakan oleh para ulama. Atau puasa yang sifatnya wajib lainnya seperti puasa nazar, maka kita wajib laksanakan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnahnya. Ya, sekali lagi seperti juga hikmah pelajaran di hadis sebelumnya, di mana agar kita tidak menyambungkan antara puasa wajib dengan puasa yang sunnah. Kemudian juga kita mendapatkan juga di hadis 670 ini satu pelajaran lain tentang kunyah, ya, atau gelaran. Nabi SAW sering dikenali dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Siapa Qasim? Qasim ini adalah putra Nabi SAW dari ibunda Khadijah, namun meninggal di waktu kecil. Ya, sehingga ini menjadi sebuah syariat bahwa kalau kita di Arab, ya, dan juga termasuk kita karena Nabi SAW menggunakan itu, dan banyak para sahabat pun juga kemudian menggunakan kunyah dari anak laki-laki. Hadis yang ke-671, Ani bin Umar qala, dari sahabat Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Apabila kalian tertutup mendung awan, faqdurulah, maka kadarkanlah, kira-kirakanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, pelajaran hadis ini pertama, masuknya puasa itu ditetapkan dan dipastikan melalui tampaknya dan hilal yang sudah terlihat. Di dalam hadis ini kita mendapatkan, ya, satu pelajaran bahwa mengumumkan perkara-perkara yang penting dalam masalah agama, seperti kapan kita mulai berpuasa Ramadan dan juga kapan kita mengakhirinya. Yang ketiga, pelajarannya juga bahwa kalau ukur pertama adalah kita dengan melihat, karena Nabi ungkapkan dalam bentuk idza ra'aitum. Ra'aitum, ra'a itu artinya adalah ru'yah, melihat hilal. Maka melihat hilal ini menjadi standar utama dalam penetapan masuknya bulan suci Ramadan atau berakhirnya bulan suci Ramadan. Kecuali kalau kemudian terjadi tertutup awan atau mendung, maka Nabi SAW kemudian memberikan petunjuk kepada kita, faqdurulah. Faqdurulah artinya kadarkan ia, jadi perkirakan ia. Nah, yang dimaksud dengan perkirakan ini sebagaimana di dalam riwayat Muslim lebih tegas, bentuk faqdurulah itu mengkira-kirakan adalah menyempurnakan menjadi 30 hari. Dalam Bukhari juga disebutkan fa'akmilul iddah salasin, sempurnakan bilangan itu menjadi 30 hari. Sehingga kita sudah mendapatkan sebuah
tata cara, ya, kaifiat, bagaimana prosedural penetapan awal maupun akhir dari Ramadan. Langkah pertama adalah dengan kita berusaha untuk mencari atau mengintai keluarnya bulan yang disebut dengan ru'yah. Nah, kalau kemudian kita terhalang oleh awan atau mendung, maka kita sempurnakan menjadi 30. Hadis yang berikutnya, hadis 673 dan hadis 674 ini hampir senada. Ani bin Umar qala, dari sahabat Ibnu Umar, ia berkata, qala tara an-nasu al-hilal, orang-orang saling memperhatikan hilal. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, maka kemudian aku memberitahukan kepada Nabi bahwasanya aku telah melihatnya. Fa shama, maka kemudian Nabi berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa sahhahahu al-Hakim wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Hadis 674, An Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna a'rabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian dia berkata, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku melihat hilal. Faqala, maka kemudian Nabi bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau mempersaksikan bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah? Qala na'am, ya. Qala atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau mempersaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Qala, ia menjawab, na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal, maka beritakan wahai Bilal, umumkan kepada manusia, ayyasumu ghadan, agar mereka berpuasa esok hari. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah maupun juga oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu sekalian, hadis 673 hingga 674 menegaskan kepada kita, pertama, informasi dari Ibnu Umar di hadis 673, hanya satu orang, maka kemudian diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga di hadis 674, ada seorang Arab Badui lalu kemudian datang kepada Nabi dan beritahukan bahwasanya beliau telah melihat hilal. Kemudian yang kedua, mesti juga mukallaf. Jadi karena mukallaf ini yang kemudian sudah mendapatkan tanggung jawab dan beban dalam hukum, maka tidak cukup bagi seorang yang belum mukallaf. Yang ketiga juga, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada orang Arab Badui yang melihat hilal untuk mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya yang menyampaikan mesti orang yang adil, dan salah satu di antara keadilan seseorang itu adalah Islam. Jadi Islam, dia mesti orang Islam. Sebab bagaimana mungkin kita menerima informasi dari yang tidak melaksanakan, tidak menutup kemungkinan kemudian dia berbohong atau menipu kita. Dan kita juga mendapatkan dari hadis ini bahwa bentuk ungkapan kita dalam menyampaikan dan bersaksikan tanggal itu cukup kita dengan informasi. Jadi informasi, saya sudah melihat, tidak mesti harus kemudian dalam bentuk persaksian yang didasari ya oleh sumpah misalkan, tidak mesti seperti itu. Dah, saya melihat, dan ini orang yang bisa dipegang dipegang lisannya, perkataannya, karena dia orang muslim, karena dia juga orang mukallaf, maka boleh kemudian dijadikan sebagai sebuah dasar. Kemudian pelajaran juga berikutnya, sebagaimana dalam hadis yang ke-673 tadi, taro an-nasu al-hilal, taro'a, artinya ada syariat kita untuk mengintai. Maka biasanya Kementerian Agama di seluruh Indonesia memastikan untuk apa? Untuk kemudian melihat dari semua wilayah yang ada.
Boleh jadi tidak dapat dilihat di timur, dapat dilihat di Indonesia Tengah. Kemudian di dalam riwayat ini juga adanya tanggung jawab dari pemimpin maupun juga pemerintah untuk menginformasikan dan mengumumkan ketika sudah dipastikan. Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada sahabat Bilal, fa'adzin ya Bilal. Adzin artinya umumkan, beritahukan, informasikan. Maka menginformasikan kepada khalayak ramai tentang masuknya bulan suci Ramadan atau berakhirnya, ini adalah sebuah tanggung jawab, insyaallah. Baik, hadis berikutnya 675 dari Hafsah Ummul Mukminin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menginapkan, malam yubayyitnya artinya menginapkan. Jadi puasanya, niat puasanya qabla al-fajri, sebelum waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak sempurna, tidak sah puasanya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5 ya. At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai. Beliau mewakafkan, artinya ini adalah hadis mauquf, tidak sampai kepada Nabi. Namun oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih yang marfu'. Ya, dalam riwayat Darqutni disampaikan la siyama liman lam yafridhu minal lail. Jadi tidak sempurna, tidak sah puasa seseorang yang tidak menentukan niat dari malam. Hadis 676 juga hampir senada dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami, faqala hal indakum syai'. Lalu beliau bertanya, ada sesuatu tidak di dalam rumah? Qulna la. Qala fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Tsumma atana yauman akhar, kemudian datanglah pada suatu hari yang lain, faqulna uhdiya lana haisun. Jadi aku diberi hadiah oleh seseorang, yaitu hais ya, semacam sebuah makanan ya yang dibikin dari kurma. Ini apa makanan ya dari kurma. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, arinihi, tolong perlihatkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman, aku tadi pagi sudah berpuasa. Fa'akala, lalu Nabi makan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dari dua hadis ini Bapak Ibu sekalian, 675 dan juga 675 dan juga 676, bahwasanya ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk apa? Puasa wajib diinapkan dari semalam. Namun yang perlu kita fahami bahwa niat itu adalah perbuatan hati. Makanya para ulama mendefinisikan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu kita sengaja berkehendak, ada keinginan, ada lintasan kemauan di dalam hati kita untuk melakukan satu amalan. Namun dibuktikan, jadi benarnya dan bukti dari kemauan hati itu apa? Disertai dengan sebuah perbuatan. Jadi perbuatan itulah yang menyatakan kebenaran niat di dalam hati kita. Maka sahur itu sesungguhnya adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa seseorang esok hari mau puasa. Makanya para ulama kemudian mencukupkan, orang kalau sahur berarti dia memang ada keinginan besok untuk melakukan ibadah puasa. Untuk puasa wajib ini diwajibkan untuk menginapkan. Karenanya kalau kemudian dari semalam dia tidak terlintas, tidak ada kemauan, tidak juga ada sahur, jadi untuk melakukan ibadah puasa besok hari, maka tidak sempurna dan tidak sah. Karena itu ada satu madhab yang kemudian menyarankan, tetapi tidak suatu hal yang harus kita lakukan. Dari sejak malam pertama di bulan suci Ramadan, kita ini sudah berkehendak dan ada
niat di dalam hati kita untuk berpuasa selama 1 bulan. Sehingga sewaktu-waktu andai kata kita satu malam misalkan tidak terlintas, maka sudah termasuk atau tercover ya oleh niat kita di malam pertama. Ini satu di antara strategi dan siasat ya yang diungkapkan oleh para ulama untuk menghindarkan agar jangan sampai kalau kemudian malam kita tidak melakukan niat ya. Adapun yang seringkali dan kita dapatkan di masyarakat kita, bersama-sama melakukan niat, lalu kemudian dilafadzkan dengan bacaan-bacaan tertentu, memang kita katakan ini tidak kita dapatkan ya dasar di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak kita dapatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak ada satupun hadis tentang masalah ini, sehingga hukumnya adalah ya sekali lagi kalau ada yang melakukan mengikuti satu di antara pendapat ulama yang menyatakan bahwa niat itu dilafalkan, jadi dilafalkan seperti dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun bagi 3 mazhab yang lain mengatakan ya tempatnya adalah di dalam hati, sehingga perkara-perkara yang menunjukkan bahwa ia ingin melaksanakan puasa pada esok hari sudahlah cukup, meskipun dia tidak melafalkan dengan ucapan dan kata-kata. Adapun puasa yang sunnah sifatnya sebagaimana dalam riwayat Aisyah tadi yang disampaikan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih fleksibel, beliau luas. Datang kepada di rumah Aisyah, beliau bertanya, ada tidak makanan? Tidak ada, kalau begitu saya puasa. Ini yang kemudian menjadi dasar kalau khusus ibadah puasa sunnah, maka tidak mesti harus kemudian kita inapkan, kita menetapkan niat itu dari semalam. Kapan saja, selama kita belum melakukan dan makan dan minum ya yang membatalkan puasa kita pada pagi hari itu, maka kita langsung melanjutkan dengan puasa, hukumnya boleh. Jadi hukumnya boleh, sebagaimana dalam riwayat Aisyah. Bahkan pada kesempatan yang lain, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, adakah makanan? Ternyata tidak ada. Namun selang beberapa saat kemudian datang ada hais ya, makanan yang terbuat dari kurma, disampaikan kepada Nabi Sallam. Nabi kemudian mengatakan apa? Tolong perlihatkan. Lalu ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan dan sambil mengatakan, aku tadi pagi sudah niat puasa. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, untuk puasa sunnah, jadi kita diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebebasan untuk meneruskan atau kita tidak meneruskan. Jadi, namun demikian para ulama menyampaikan yang paling utama adalah meneruskan. Karena ada ayat itu, wala tubtilu a'malakum. Kau jangan batalkan amal yang sudah kita mulai. Jadi memang yang paling afdol adalah meneruskan. Tetapi jika kemudian kita mandang bahwa dengan berbukanya ada nilai maslahat yang kita dapatkan, jadi ada maslahat lebih dari yang kita berbuka. Misalkan kita ada tamu, jarang-jarang orang ini datang ke rumah begitu, lalu tiba-tiba ya waktunya pas menepati waktu puasa sunnah kita. Nah, bagaimana ini? Kita kemudian bimbang, tetap berpuasa atau tidak berpuasa. Orang seperti ini dan kita ada kekhawatiran, takut nanti kemudian kita persilahkan, tapi kita kemudian diam saja, tidak menyertai dalam makan, maka khawatir kemudian ini mengganggu suasana perasaan. Maka dalam kondisi seperti itu sudahlah kita buka saja. Kita pun sudah mendapatkan niat puasa tadi, sebagaimana Nabi katakan, aku tadi pagi sudah berniat puasa, tapi kemudian karena dipandang oleh beliau boleh jadi dengan makannya ini akan semakin memberikan kekuatan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka boleh saja kemudian orang berbuka. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 677, di mana hadis disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Jadi manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Muttafaqun
alaih. Ini disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, senada dengan hadis di atas juga 678 hadis dari Abu Hurairah dalam At-Tirmidzi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Yang terbaik, ahabbu, yang paling dicintai di antara hambaku adalah yang bersegera untuk berbuka. Baik, Bapak Ibu sekalian, dua hadis ini memberikan isyarat. Pertama, sunnahnya kita ketika berbuka segera, tidak boleh ditunggu-tunggu. Jadi tidak boleh kita tunggu-tunggu. Bahwa kebaikan kita itu akan senantiasa ditetapkan kepada kita ketika kita menyegerakan berbuka. Artinya, kalau kita tidak menyegerakan berbuka, kita tidak mendapatkan nilai tambahan kebaikan. Dan nilai tambah kebaikan yang dimaksudkan para ulama adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya Nabi SAW. Di samping ini diantara juga para ulama mengatakan bentuk diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang suka mengakhirkan berbuka ini adalah adat kebiasaan kelompok-kelompok, sekte-sekte yang sesat, di mana kadang-kadang puasa dijadikan sebagai ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan sesuatu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan, ada orang yang berpuasa, kalau di dalam istilah bahasa itu ada puasa wisol, puasa langsung, tidak mau berbuka sampai 24 jam, ada yang sampai berhari-hari. Ternyata ini adalah amalan-amalan kelompok-kelompok sesat, karena dia ingin mendapatkan kekuatan tertentu, dia ingin mendapatkan satu hal tertentu yang dia inginkan, tapi dengan cara-cara yang tidak menetapi syariat. Maka ini adalah para pelaku bid'ah dalam berpuasa. Dan ternyata Nabi ketika menyegerakan untuk mengingatkan bahwa sunnah yang diteladankan Nabi dalam berpuasa itu adalah bersegera ketika sudah masuk waktu berbuka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para ulama juga mereka menegaskan bahwa ketika kita makan pada waktu yang masih diragukan kepastian masuknya waktu subuh, ini adalah diperbolehkan. Jadi kita makan, kita ini masih ragu, udah masuk subuh atau belum. Jadi makan pada waktu yang masih diragukan kepastian masuknya waktu memulai puasa, itu diperbolehkan. Tetapi ketika kita meragukan masuknya selesainya puasa, jadi sebaliknya kita dilarang untuk buka. Jadi kalau mengawali terkait dengan waktu subuh, kita ini ragu sudah masuk waktu subuh atau belum, keraguan kita akan kepastian waktu, ini secara syariat boleh kalian lanjutkan makan. Tetapi kalau kemudian saat kita berbuka, maka kalau kita meragukan sudah masuk waktu maghrib belum, keraguan kita masuk waktu maghrib ini malah kita dilarang untuk berpuasa. Jadi kita harus berhati-hati. Ini kadang-kadang maunya kita, ini pasti sudah masuk, padahal belum waktu maghrib. Jadi nggak boleh dilarang. Ini sesuai dengan kaidah besar dalam usul fiqh, baqa'u makana ala makan. Jadi bahwa sesuatu tetap kepada hukum asalnya. Jadi ketika di waktu sahur, kenapa kita masih boleh ketika ragu sudah masuk waktu subuh atau belum? Karena asalnya hukum itu kita boleh makan. Asalnya hukum ini kita boleh makan, maka kita boleh makan sampai ada kepastian masuk waktu subuh. Sedang ketika kita berbuka, asal hukumnya itu kita berpuasa, maka tidak boleh kita kemudian kalau masih ragu, berarti kita masih mengikut kepada hukum sebelumnya, yaitu apa? Berpuasa. Nah, ini yang harus juga kita fahami ya dalam perkara seperti ini. Kemudian juga kita dapatkan di hadis 678 ya, satu hal yang amat sangat menarik bagi kita, di mana orang-orang
yang menyegerakan berbuka ditetapkan oleh Allah cintanya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, ini berarti adalah hadis qudsi, ahabbu ibadi, yang paling aku cintai dari kalangan hambaku. Allah tetapkan kecintaannya, dan kecintaan Allah itu akan diberikan kepada siapa? Ya, ilayya a'jaluhum min fitr, yang paling bersegera untuk berbuka. Subhanallah. Allah memberikan nilai bonus khususnya. Kalau kita bersegera, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mungkin untuk pada kesempatan pagi hari ini adalah hadis yang ke-679, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu barokatan, ada nilai keberkahan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di antara bentuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dalam berpuasa adalah bersahur. Hikmah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah di balik sahur itu ada nilai keberkahan. Keberkahan itu berupa apa? Keberkahannya tambah nilainya itu karena kita mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti perintah-perintah syariat Allah dan juga Rasulnya. Ini nilai keberkahannya, nilai tambahnya. Kalau kita berpuasa tanpa sahur, maka kita tidak memenuhi nilai ini. Yang kedua, insya Allah kita akan lebih memiliki energi dan kekuatan, sehingga kita bisa meminimalisir, mengurangi efek dan dampak puasa kita yang membuat mungkin karena kita tidak punya energi kekuatan, kita malas, kita kurang produktif. Nah, Islam memberikan sebuah petunjuk bagaimana orang yang berpuasa itu sama sekali tidak seharusnya kemudian tingkat produktivitasnya berkurang. Nah, kapan itu bisa kita dapatkan? Nah, kalau kita melakukan sahur. Kemudian berkahnya juga, Bapak Ibu sekalian, karena memang waktu-waktu sahur adalah waktu-waktu di mana turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia sambil mengatakan, mana orang yang minta akan aku beri, mana orang yang minta ampun akan aku ampunkan, dan siapa yang bertaubat maka akan aku terima taubatnya. Di samping yang keempat, Bapak Ibu sekalian, berkahnya sahur itu apa? Orang kalau sahur insya Allah punya peluang dan kesempatan besar untuk dapat melaksanakan sholat subuh tepat waktu dalam berjamaah. Dibanding kalau orang tidak sahur, mungkin kemudian kesiangan, dia mungkin sholat subuhnya pun juga akhirnya di akhir waktu. Dan yang terakhir, para ulama menyampaikan keberkahan sahur itu karena sahur ternyata menjadi karakteristik keistimewaan ciri khusus puasanya umat Islam. Nabi SAW menegaskan bahwa perbedaan antara kami dengan orang-orang Alkitab itu, puasanya Alkitab adalah sahur. Maka seakan ketika kita berpuasa tanpa sahur itu, kita puasa ala Ahlul Kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi. Maka bersahurlah ketika nanti kita melaksanakan ibadah puasa. Baik, mudah-mudahan beberapa buah hadis ini insya Allah masih cukup banyak terkait dengan hadis-hadis masalah puasa menjadi pengantar bagi kita dan lebih mempersiapkan pemahaman kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin berikan kemantapan dan kesiapan dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dan ini manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada hal-hal yang ditanyakan sebagaimana kesepakatan, silahkan langsung boleh via Japri atau disampaikan kepada Bapak Arif. Nanti akan sampaikan, nanti insya Allah saya akan menjawabnya untuk selanjutnya kemudian diteruskan kepada penanya insya Allah. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.